Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita masuk episode 243 ya, dari Anda bertanya Alkitab menjawab 0811 9586 dan seterusnya. Om Eras yang saya sangat hormati ya, hampir 1 tahun aku ikutin secara intens pengajaran Bapak. Dan saya juga terus jam doa saya dengan Bapak di surga. Dan berbincang sepanjang hari menjaga hati bersih. Sekarang saya berasa seperti sedang dididik taktik memetakan kapan boleh share rema yang saya dapat secara personal dan kapan tidak boleh. Karena itu akan memberi panggung kepada monster lama saya yang terlelap dalam kedagingan ini. Yang sudah saya kombat 5 tahun kemarin lamanya aku dihajar Tuhan dan diajar membiusnya. Lalu saya merasa bahwa pola Bapak mengajarkan bagaimana mempertimbangkan itu seperti tidak langsung jadi. Ada satu kejadian, saya hanya enteng mengikuti arah angin Roh Kudus. Saya hanya bicara bila mana ada dorongan. Mantap. Namun sekarang dengan kondisi yang sama, setelah saya bicara, share pengalaman pribadi, saya cari Bapak itu malah merasa kurang tepat dan merasa Bapak menegur dan mengajar indikator-indikator kapan boleh share atau tidak. Apakah sedetail itu normal Om? Apa saya ngawang-ngawang sendiri ya Om? Aku teringat di salah satu khotbah Om menggambarkan seperti bercakap dengan bayang-bayang. Apakah sedetail itu Om? Tapi saya plong seperti mengikuti arah angin yang melegakan. Benar yang kau jalani ini, benar. Seperti yang sedang saya jalani juga. Nanti ada banyak hal yang kamu alami, kau peroleh yang tidak bisa kamu ungkapkan kepada orang lain. Stella, ya. Terima kasih Om, salam lembut seperti merpati, cerdik seperti ular. Thank you. Saya sekarang makin merasa gak waras, bagus. Somehow saya merasa Bapak lagi training aku macam Avenger. Ada skill-skill perang melawan gray area dari dunia untuk diterawang satu-satu sampai tepat sasaran. Yang saya takut itu Om, aku ditunggangi kedagingan, malah aku yang terhilang ketika menggarami. Oh ya, udah bagus. Kamu di track yang benar Stella, dan kamu akan dipimpin Tuhan untuk hal-hal yang tidak bisa kamu ungkapkan kepada orang lain. Selamat berjuang Stella, menjadi bagian dari Laskar Suara Kebenaran. Puji Tuhan. 0813 3790 ya. Salam Pak Pendeta, mohon. Oke. Ini nanti lain waktu saja ya. Ini ada yang khusus yang tidak bisa dijelaskan mungkin pribadi. Ini juga dari seseorang, Pak Eras, saya wanita single berusia 39 tahun. Saya sangat terberkati dengan ulasan kebenaran firman yang Bapak sampaikan dalam setiap video di channel ini. Saat ini saya menginap di perumahan dosen maksudnya. Kakak perempuan saya yang sudah berkeluarga tapi tidak dikaruniai anak. Atas permintaan kakak sendiri karena katanya rumahnya sepi. Semalam saya menangkap gelagat kalau kakak ipar saya ini memiliki selingkuhan yang bertemu di halaman rumah ini saat kami yang lain sudah tidur. Saya belum tidur karena masih dengar khotbah Bapak. Apa yang harus saya lakukan Pak Eras? Tidak mungkin saya beritahu kakak karena saya tidak punya bukti. Kalaupun saya cerita kepada kakak, saya takut kakak drop. Saat ini kakak saya dalam perawatan pasca operasi kanker payudara, ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 ini. Mulai bulan lalu. Kakak tidak menjalankan kemoterapi karena sudah banyak pasien kanker yang meninggal
karena COVID-19. Mohon penjelasannya Pak Eras. Oke sayang. Begini. Ini wanita single ya. Kamu sudah bijaksana tidak memberitahu. Diam dulu. Soal nanti bagaimana, tunggu pimpinan Roh Kudus. Mungkin juga harus tegur suami itu. Tapi itu pun menurut saya belum waktunya, diam saja. Karena kita kan juga masih harus ikuti praduga asas tak bersalah. Asas praduga tak bersalah maksud saya. Jadi lebih baik diam saja, menunggu pimpinan Tuhan apa yang harus kita lakukan untuk itu. Ya, bagus kamu diam dulu. Bagus sekali, bijaksana. Oke, 0812 23 23 dan seterusnya. Saya peserta doa pagi Pak ingin bertanya, menurut Pak Eras apakah setelah Alkitab kitab Wahyu tidak ada lagi karena mujizat atau orang berbahasa roh atau kemudian Tuhan hadir di saat kita berdoa seperti para murtadin yang ketemu Tuhan dan bertobat? Karena saya dengar Alkitab sudah final, kanon ditutup dan ada seorang doktor teologi mengatakan tidak ada lagi yang seperti lagi berdoa ketemu Tuhan dan bertobat jadi pengikut Kristus. Murtadin itu pasti yang datang dari iblis. Ini teolog ini ngaco, ini ngawur ya saudara. Yang pertama harus saya beritahu bahwa mujizat masih ada, karunia-karunia roh termasuk berbahasa roh masih ada. Cuman banyak dipalsukan, hati-hati ya. Karena itu gampang dipalsukan. Lalu memang Alkitab sudah final, kanon ditutup. Betul, tidak ada kitab lain lagi yang bisa diakui sebagai firman Allah. Tetapi Tuhan yang memiliki firman, Roh Kudus yang berbicara, itu beserta kita. Wajib untuk bertemu dengan Tuhan. Wajib memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau tidak, Anda tidak akan pernah mengerti isi Alkitab. Anda tidak harus belajar teologi di sekolah tinggi teologi, membaca Alkitab dengan benar, memiliki mentor yang bisa dipercaya untuk mengajarkan kebenaran. Anda akan menemukan Tuhan. Dan terus terang juga dalam keadaan yang sekarang ini saya lumayan frustasi melihat teolog-teolog yang mengajarkan ajaran selalu lebih rasional dan mengesampingkan pengalaman pribadi. Memang pengalaman pribadi itu sering subjektif dan menyesatkan. Tapi bukan berarti lalu pengalaman pribadi dibuang. Justru perjumpaan dengan Tuhan harus real lewat pengalaman pribadi. Ya. Jadi Alkitab ditutup, tetapi kebenaran yang dalam Alkitab tidak pernah habis. Roh Kudus hidup, Tuhan Yesus hadir dan berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman. Ikuti terus. Belajar terus dari Truth ID dan doa bersama terus setiap pagi dengan saya. Nanti saudara, namanya ini Irawan atau Pak atau Bro, ini yang saya nggak tahu umurnya berapa. Anda akan lebih mengenal Allah bukan kata orang, tapi pengalaman pribadi. Ayo kita berjuang. Ini yang sering saya serukan. Cari hamba Tuhan yang bisa menjadi mentormu. Ya, siapapun silakan berdoa. Tanya Tuhan, siapa yang bisa menjadi mentormu? Gereja mana yang layak engkau kunjungi? Ya, harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Harus. Oke. 08520519 dan seterusnya. Saya adalah pecinta suara kebenaran. Mengikuti pengajaran firman Tuhan lewat Bapak kurang lebih 5 tahun. Tanggal 11 bulan 11 2020 yang lalu saya memposting khotbah Bapak di WA Group. Kami suku Sabu dengan motivasi ya yang durasinya sekitar 2 menit ya di dalam postingan itu. Dengan motif agar orang bertobat ya. Karena orang-orang di grup itu saya tahu kehidupan mereka terikat dengan merokok, minum mabuk, berzina. Gembala saya menegur secara ceroboh dan tidak etis dan mempermalukan saya di media sosial. Katanya pengajaran Pak Eras sesat. Doktrin Pak Eras bertentangan dengan pengajaran doktrin GBI dan lain-lain. Padahal saya melayani musik di gereja sejak memulai pelayanan gereja itu maksudnya.
Dan sampai hari ini Bapak Gembala saya tidak panggil saya menghadap untuk memberi nasihat kalau memang saya sudah melakukan kesalahan. Untuk sementara saya ada pindah gereja tanpa pamitan. Mohon jawaban dari Pak Eras. Terima kasih, tetap sehat dan terus ya Bapak supaya menyuarakan suara kebenaran. Di sini disebut nama gembala dan saya beritahu bahwa gembala Anda itu mantan murid saya. Ya, mantan murid saya. Gembala Anda pasti mendapat surat selebaran dari Sinode GBI yang sebenarnya tidak boleh diedarkan karena pernah hampir saya su. Kalau saya su, itu ketua departemen teologi dan ketua sinodenya saya polisikan. Dan saya sudah all out waktu itu, berapapun uang yang saya miliki, saya pertaruhkan untuk itu, harga diri saya. Lalu ada 3 pengacara terkenal di Indonesia yang termasuk terutama. Tetapi saya tidak mau melanjutkan karena saya jadi anak setan. Lalu kita berrekonsiliasi di kantor PPH GBI dan ya sudah kita baik-baik. Saya keluar dari GBI didoakan oleh ketua-ketua BPD se-Indonesia. Termasuk mungkin gembala Anda juga. Oh ya, gembala Anda juga ada di situ. Tapi setelah itu saya tidak tahu mengapa fotokopinya malah masih diperbanyak. Saya benar-benar susah dan sedih. Tetapi dari hal itu kita belajar untuk tidak mencari nilai diri, harga diri, ya sudahlah. Kalau memang kita salah, biar Tuhan yang menghukum dan mengutuk kita. Tapi kalau kita benar, biarlah mereka berurusan dengan Tuhan. Saya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, Pak Eras. Karena saya teringat lagu Pak Eras, ajarku diam. Maaf Bapak, saya tambah lagi. Waktu ibadah awal tahun tanggal 1 Januari, saya pergi ibadah dengan tujuan untuk minta maaf dan berdamai. Yang terjadi dalam ibadah awal tahun itu adalah Bapak Gembala berkhotbah dengan tema hati-hati penyamaran iblis di tahun 2001 yang dalam Alkitab tentang nabi-nabi palsu. Tetapi isi khotbahnya mengatakan dan menyerukan kepada saya bahwa saya adalah suka melawan, tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati. Katanya lagi sejenis orang bodoh, goblok, idiot, oon. Saya sakit Bapak. Tapi saya dihibur, dikuatkan lewat suara kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Eras. Ya. Bahwa saya adalah suka melawan, tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati. Sejenis orang bodoh. Ini saya nggak tahu apakah diucapkan bodoh, goblok, oon. Saya harus memberitahukan bahwa Bapak Gembala Anda itu dulu murid saya dan bukan termasuk murid yang pandai. Bukan termasuk murid orang yang berprestasi. Dan kalau saya boleh bicara, saya termasuk sayang dengan Bapak Gembalamu. Dan Bapak Gembalamu adalah orang yang pernah mengatakan kepada saya, demi nama Tuhan, Bapak Eras ini Bapak orang NTT. Karena memang saya suka membantu gereja-gereja di NTT, membelikan motor-motor, bukan untuk menunjukkannya. Lalu saya juga mengirim 10.000 kursi untuk gereja-gereja kecil di NTT. Untuk NTT dan termasuk Sumba, kami sudah mengirimkan lebih dari 180 motor, mungkin sampai 200 motor. Bahkan setelah saya pindah dari GBI ke GSKI pun saya masih membantu. Jadi bantuan itu tidak berhenti walaupun saya tidak di GBI lagi. Nah, sebenarnya saya tidak memiliki persoalan dengan gembala Anda, ya. Karena selama hampir 40 tahun saya di GBI tidak ada yang bilang saya sesat. Kok tiba-tiba mendadak saya dikatain sesat. Tetapi kita harus menunjukkan yang suara kebenaran itu punya kelas. Ajarku diam. Ya. Aku bangga sama kamu ya. Siapa ini? Nggak sebut namanya ini. Saya akan catat namanya, ya, nomornya. Saya akan beri kamu buku. Kau baca buku-buku saya, ya. Kamu kalau ditolak di gereja itu masih ada gereja-gereja yang menyambut, ya.
Tentu tidak semua pendeta GBI itu mengatakan saya sesat, tidak semua. Ya. Ada ribuan mahasiswa saya yang dulu tinggal dengan saya di kampus. Saya menjadi bapak rohaninya dan juga bapak asrama juga seperti bapak sendiri. Pasti punya goresan yang dalam dengan saya. Kasih sayang saya kepada mereka, doa hampir setiap pagi saya hadir, saya memperhatikan hidup mereka. Pasti mereka pernah merasakannya. Dulu setiap kamar saya berikan komputer, saya berikan printer, setiap kamar jumlahnya 26 atau berapa. Dan itu bukan saya mau bangkit-bangkitkan. Sampai hari ini. Power plant genset yang ada di kampus itu saya yang beli. Itu bisa buat beli mobil mewah satu. Tetapi itu uang saya pribadi. Saya sekolahkan dosen-dosennya untuk bisa mencapai gelar doktor, ada 7 atau berapa orang, 6 orang, 7 atau 8, lupa. Kecintaan saya untuk Tuhan. Tapi kalau kemudian saya dikatai sesat ya enggak apa-apa. Saya 26 tahun kira-kira ada di kampus itu ya. Dari wakil kepala asrama, jadi kepala asrama, wakil dekan, wakil rektor plus ya ketua yayasan. Saya kira mahasiswa-mahasiswa saya pasti mengingat saya. Selama sekian puluh tahun dengan ribuan lulusan, apakah ada indikasi saya sesat? Ya. Bahkan ketika beliau mengucapkan ini, Pak Eras ini Bapak orang NTT, itu sebenarnya 2 tahun sebelum saya keluar dari GBI. Jadi belum lama. Lalu ciut. Lalu bilang saya sesat. Aduh, you punya gembala kiranya diampuni Tuhan ya. Makasih. Aduh, gimana sih? Kadang-kadang hidup ini penuh misteri dan membingungkan. Makanya kita mau ke LP3 saja ya. Nanti di pengadilan Tuhan baru dibuka. Oke deh. I love you all. Oke. Sampaikan salam saya kepada gembala sidang, kalau ketemu kasih tahu. Saya sampaikan salam dari Pak Eras. Oke. Salam tulus, nggak bercanda ya. Nanti suatu hari dia akan datang ke saya berkata, Bapak terima kasih untuk firman yang diberitakan. Oke. Yuk 0813 33 0813 333 dan seterusnya. Pak Eras, saya sekarang tinggal di Bali. Dulu saya mengenal Pak Eras saat Bapak melayani di gereja Alpha Omega Surabaya. Sudah lama saya mengikuti pengajaran Pak Eras. Saat ini saya baru mengerti bagaimana mengikuti Yesus. Terima kasih Pak Eras buat kebenaran firman-Nya selama ini. Untuk doa pagi jujur sudah lama saya melakukannya tapi selalu mengalami kesulitan. Setelah mengikuti doa pagi bersama Pak Eras, baru saya mengerti bagaimana sebenarnya berdoa itu. Saat ini sudah hampir 3 minggu saya bersama istri mengikuti doa pagi. Tuhan memberikan saya beberapa pengertian. Saya susun dalam file PDF. Mungkin Pak Eras berkenan untuk mengoreksi kalau ada ketidakbenarannya. Oke, kenal. Nanti akan dihubungi orang saya. Terima kasih Pak untuk memberikan contoh doa yang benar dan murni yang dilakukan dari hati yang tulus dan murni. Kalau boleh tolong dipertahankan live Zoom. Sentuhan personal secara pribadi sangat terasa. Hal ini tidak akan bisa didapat kalau kita mendengar rekaman. Oh ya jelas. Doa tidak boleh rekaman. Saya sebenarnya tidak suka kalau rekaman itu tidak suka. Nanti jadi semua serba munafik, menyembahnya munafik, doanya munafik. Kecuali kalau itu memang satu pengajaran yang bisa disampaikan tidak lewat live. Ya. Tuhan memberikan kesehatan, hikmat, serta kekuatan untuk membimbing kami. Pak Haryanto, terima kasih Bapak. Bapak sudah mengirimkan tulisan yang memberikan saya encourage ya. Anda ini encouragement buat saya. Bapak akan dihubungi oleh staf saya nanti. Staf saya namanya Pendeta Sutopo yang akan menghubungi lalu PDF Anda disampaikan nanti sampai ke saya ya. Saya takut kalau semua lewat saya lupa ya. Tapi ini rekan pelayanan kami di Rehoboth atau di Truth ID. 08966737 dan seterusnya. Pak Eras yang saya hormati, saya dari Surabaya, mohon bertanya, mengapa Elisa menolak pemberian Naaman? Kan Naaman beda dengan Balak yang menyuap Bileam untuk mengutuk Israel. Naaman tulus hanya ingin berterima kasih. Apa korelasinya dengan zaman sekarang? Apakah hamba Tuhan saat ini tidak boleh menerima persembahan dari orang ketika mereka merasa ditolong Tuhan melalui seorang hamba Tuhan?
Bagaimana kita bisa membedakan apakah persembahan ini boleh diterima atau tidak? Terima kasih Pak Erhas, Tuhan berkati. Dari Mary, usia 36 tahun, asal Surabaya. Mer, yang pertama, pasti Naaman ini orang yang dekat dengan Allah. Pasti peka dengan suara Roh Kudus. Roh Kudus pasti bicara, jangan diambil. Elisa ini maksud saya. Elisa ini pasti dekat dengan Tuhan sehingga menolak pemberian Naaman. Elisa ini orang dekat Tuhan, punya kepekaan dari Tuhan, maka menolak pemberian Naaman. Jadi Elisa pasti mendengar suara Roh Kudus. Elisa itu dekat dengan Allah. Ya, dia bisa melihat apa yang orang lain tidak lihat loh. Elisa ini dekat dengan Allah. Pasti pemberian Naaman ditolak. Karena Tuhan berkata jangan terima. Kira-kira begitu. Dia tidak sejahtera. Dan ternyata itu juga ujian untuk Gehazi namanya. Hamba Naaman yang akhirnya bohong. Dia mengejar Naaman lalu mengambil. Hamba Elisa, maaf. Aduh, salah lagi. Jadi begini, Elisa punya hamba namanya Gehazi. Waktu Naaman memberikan persembahan, Elisa oleh pimpinan Roh Kudus menolak. Naaman pulang, hambanya Gehazi mengejar. Lalu minta itu hadiah. Dengan cerita bohong, Naaman mau nih berubah pikiran. Akhirnya Gehazi kena kusta. Tuhan mau supaya Elisa jangan ditemani oleh hamba Elisa seperti Gehazi ini. Ya. Jadi Naaman ini saudaraku memang akhirnya Anda kalau melihat dibaptis di Yordan itu sebagai tanda seperti dibaptis Levirat ya. Levirat, Tevilah. Ya, Tevilah. Jadi seperti masuk agama Yahudi sebenarnya. Nah, saudara harus tahu ini konteks Elisa yang menolak persembahan Naaman. Kalau pendeta bagaimana? Sama. Tergantung pimpinan Roh Kudus. Pendeta bisa menerima persembahan dan memang untuk dirinya. Boleh, bukan tidak boleh. Terima persembahan yang memang ini untuk pelayan gereja. Harus diserahkan ke gereja. Untuk diri pendeta tidak selalu salah. Tapi kalau itu untuk kepentingan kesenangan pribadi, itu jadi salah. Pendeta-pendeta seperti saya ini diuji luar biasa, saudara. Terima persembahannya bukan ratusan juta. Bisa miliar. Saya bisa menilep, lalu tidak ada orang yang tahu. Tetapi saya takut di pengadilan Tuhan nanti dibuka. Dan lagi pula saya sudah cukup untuk apa? Kebetulan ada usaha-usaha sendiri jadi cukup. Jadi saya lebih mengarahkan untuk pelayanan. Satu kali saya dibelikan mobil sama orang. Ini bukan 1-2 kali. Saya menolak. Saya merasa naik mobil pemberian orang itu tidak enak. Atau pemberian yang lain. Lalu saya mengarahkan tolong diberikan saja untuk gereja. Lalu ketika dia memaksa mau mengirimkan mobil itu, lalu saya bilang, ya sudah, saya pokoknya nggak terima. Akhirnya jadi uang. Lalu ditransfer ke rekening gereja. Ya, kita harus peka-peka lah ya. Nah, ini saya bukan menunjukkan saya ini baik, tidak. Saya juga takut saudara, uang itu kan manis. Manis di lidah, pahit di perut. Bahaya nanti kalau itu Tuhan nggak suruh ya. Bisa membinasakan kita. Jadi pendeta-pendeta harus peka dengan Roh Kudus. Saya tidak katakan hamba-hamba Tuhan tidak boleh hidup dari persembahan. Hidupnya dari persembahan bagi mereka yang full timer. Tetapi tidak boleh di luar pimpinan Roh Kudus. Hanya Tuhan yang tahu. Kalau rekening kita diisi juga nggak salah. Karena rekening kita juga milik Tuhan. Kita juga berikan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi jangan alasan itu lalu nanti uang gereja diambil. Ya. Sebenarnya untuk mengetahui apakah uang gereja masuk rekening kantong pendeta itu mudah. Bisa dilihat lalu lintasnya di bank, itu gampang kok. Ya. Oke, saya kira gitu saja ya. Jadi sebaiknya kita itu mesti minta pimpinan Tuhan ya. Jadi pendeta bukan menolak seperti Naaman. Naaman konteksnya beda. Maaf, Elisa konteksnya beda. Elisa yang terima persembahan Naaman itu konteksnya beda dengan pendeta hari ini. Tidak boleh disamakan. Tapi prinsipnya sama. Harus pimpinan Roh Kudus. Amin.
0812 35 56 dan seterusnya. Salam Bapak, Era, saya dan suami adalah aktivis di RW di tempat kami tinggal. RW ya. Sebagai minoritas kami berusaha untuk bisa hidup berdampak dengan prinsip bahwa kehidupan kami adalah suratan yang terbuka. Kami berharap dengan aktivitas kami mereka boleh melihat Yesus yang kami sembah ya, mengenal Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus yang kami sembah. Nah, berkaitan dengan hidup yang disita untuk mengalami Tuhan yang Bapak sampaikan, apakah aktivitas kami tersebut juga bisa menjadi sarana untuk bisa mengalami Tuhan? Jawabnya, yes. Apakah harus dengan aktivitas yang bersifat rohani saja? Yang tidak. Di tengah-tengah masyarakat Anda justru sangat efektif bisa membangun pengalaman dengan Tuhan untuk menjadi surat yang terbuka. Kalau di gereja, jadi garam di gereja. Gereja itu gudang garam. Jadi Anda harus keluar menggarami. Kita jadi garam, Pak. Kalau di gereja sudah banyak garam. Gudang garam. Jadi garam di masyarakat. Selamat berjuang bro, atau sis ini. Suami saya, wanita nih. Oke Bu, selamat berjuang ya. Maaf, selama ini kami juga berprinsip bahwa apapun yang kami kerjakan harus menjadi aktivitas rohani. Selama itu kami kerjakan seperti untuk Tuhan dan kemuliaannya. Ya, benar. Mohon Bapak berkenan memberi pencerahan. Begini, saya tambahkan ya. Begini ya. Pekerjaan rohani atau duniawi itu bukan jenis pekerjaan itu yang menentukan. Motivasi melakukan pekerjaan itu. Pekerjaan rohani atau duniawi atau aktivitas rohani atau duniawi juga bukan tergantung di mana tempatnya. Kalau di gereja rohani, kalau di pasar duniawi, enggak. Motivasi melakukan pekerjaan itu. Oke? Ya, oke. Sekarang yang terakhir. 0822 2555 dan seterusnya. Salam mau bertanya, apakah bisa diberi penjelasan mengenai fosil yang katanya berumur jutaan tahun? Padahal umur bumi menurut Alkitab tidak sampai berjuta tahun. Pertanyaan kedua, mengapa dosa pornografi itu merupakan dosa yang paling rentan untuk dilakukan? Dan mengapa seringkali orang yang kecanduan pornografi butuh mentor? Apakah tidak bisa jika dari Tuhan saja yang melepaskan sepenuhnya orang itu dari pornografi? Oke, yang pertama fosil. Sebenarnya banyak misteri dalam Alkitab. Oh ini batu usianya sekian juta tahun. Itu sangat mungkin. Kenapa? Kan memang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kacau balau. Tapi kan sudah ada itunya. Materialnya itu sudah ada berapa miliar tahun kita tidak tahu. Lalu jadi batu, lalu jadi berbagai bentuk benda. Bisa saja. Lalu fosil sangat mungkin. Ketika kita mengatakan hari pertama, hari kedua, bahasa Ibraninya Yom. Yom itu bisa berarti hari, 24 jam juga bisa berarti periode. Nah ini yang sebenarnya juga masih menjadi masalah. Jadi kita tidak perlu terlalu persoalkan. Umur bumi katanya berumur jutaan tahun ya. Lalu umur bumi menurut Alkitab tidak sampai berjuta tahun. Sebenarnya Alkitab juga tidak pernah bisa menunjukkan, Alkitab tidak menunjukkan kepastian dari umur itu. Karena nggak penting. Tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Oke. Tetapi kalau itu diruntut dari pemilihan bangsa Israel, itu jelas dari Abraham dan seterusnya. Karena itu terkait dengan keselamatan dalam Yesus Kristus. Tapi masa sebelum Abraham, itu bisa dark side of the Bible. Dark side of mystery, ya. Itu dark side dari dunia ini, misteri kehidupan. Lalu pertanyaan kedua, mengapa dosa pornografi itu merupakan dosa yang paling rentan? Ya, saya tidak mengatakan ini paling rentan atau siapapun, ini kan hanya asumsi. Ada orang yang rentan di pornografi, ada yang rentan soal duit, ada yang rentan soal pangkat, ada yang rentan soal gelar. Tetapi ternyata memang iblis menggunakan pornografi ini sangat efektif menghancurkan manusia hari ini. Apakah perlu mentor? Efektif kalau ada mentor. Kan tergantung seberapa dalamnya ikatan dosa pornografi itu. Kalau terlalu berat, ya perlu mentor. Bahkan ada yang perlu pelepasan kalau ada unsur kuasa gelap di dalamnya. Tetapi ada yang tidak perlu mentor. Kenapa?
Nah, Tuhan itu hidup bisa jadi mentor kita. Kalau menurut saya, kalau Anda malu tidak perlu dimentori oleh manusia, Anda dimentori oleh Truth ID aja. Anda nggak kenal saya secara langsung, saya tidak kenal Anda secara langsung, kita dengar firman terus, Anda akan bisa dimerdekakan. Anda pasti bebas, percaya itu. Oke, jangan lupa subscribe ya. Truth ID ini, dan kita ketemu di Abam episode mendatang. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.